warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semangat hari ini? Masih puasa? Puasa bagus. Siapa yang malamnya tarawih? Ada yang tarawih, ada yang enggak, nggak apa-apa ya. Siapa yang kemarin bukannya maghrib? Pintar. Siapa yang bukannya waktu asyar? Oh, ada juga. Siapa yang waktu zuhur? Ada zuhur? Nggak apa-apa ya. Yang penting belajar berpuasa. Oke, siapa yang tahu nyanyiannya, Pak? Pintar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang sapi berzina Bani Israel. Apa katanya? Sapi berzina Bani Israel. Jadi gini ceritanya ya. Pada suatu hari ada suatu pemuda yang fakir dari segala hal. Siapa yang tahu fakir? Tahu fakir nggak? Kalau fakir itu fakir, bukan fakir. Fakir itu yang kurang ya, kurang katanya, kurang dari hartanya, akhlaknya, kepercayaannya, juga agamanya ya. Nah, yang pemuda fakir ini punya paman yang sangat kaya. Ya, pamannya ini, yang orang kaya ini tuh punya seorang anak perempuan yang cantik. Cantik kayak siapa? Kayak Derana, kayak Adiba, kayak Nadia, kayak Dara ya, kayak Mia, kayak Nanda, kayak Kirana, kayak Papa ya. Pada cantik katanya ya. Nah, paman ini punya anak yang cantik. Nah, tadi pemuda yang pakainya ini tuh suka ya sama anak perempuan pamannya yang kayak itu, karena dia cantik.
masih berbakti sama ayahnya, kayak gitu. Berbakti juga sama ibunya yang masih hidup. Nah, akhirnya mereka tuh mulai menawar nih sapinya, ditawar biar dibeli untuk bisa sembelih ya. Itu mulai ditawar dari harganya yang paling kecil, misalnya harganya cuma 50.000 sampai berjuta-juta ya. Nah, akhirnya setelah sepakat nih dijualnya berapa juta gitu ya, sapinya dibeli lalu dia sapinya itu dilengkapi timbangan. Tahu kan kita kalau nimbang ya, timbang tuh berapa kilo nih, kayak kemarin harus timbang tuh berapa kilo misalnya, karena dia berapa kilo, 20 kilo ya. Oke, nah udah ditimbang, akhirnya si pemuda yang punya sapi ini nih punya uang buat dibagiin ke orang tuanya. Jadi dia tuh gak pakai lagi, dia karena udah jual sapi, dia jadi punya rezeki, ya jadi kaya gitu. Nah oke, lalu setelah itu Allah mengirimkan mukjizat. Nah Allah itu menghidupkan kembali orang yang terbunuh tadi, tak pamannya kayak tadi dihidupin lagi sama Allah. Nah dia apa? Dia sama Allah tuh paman itu bicara, katanya gini, katanya siapa yang membunuh kamu? Terus itu kata pamannya tadi yang meninggal itu yang hidup lagi, dia bilang aku telah dibunuh oleh Fulan, orang aku sendiri, kata gitu. Lalu setelah pamannya itu bilang, akhirnya pemuda itu yang membunuh pamannya ya akibat perbuatan buruknya hartanya tuh diambil lagi, diambil lagi yang setelah itu, jadi dia tidak bisa menghabiskan harta pamannya yang kaya tadi. Terus anaknya tidak bisa dia nikahi karena tadi yang membunuhnya si Fulan tadi dia, pemuda yang fakir tadi yang awal itu. Nah jadi maka setelah itu Allah berfirman, begitulah Allah menghidupkan yang mati dan memperlihatkan tanda-tandanya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang berakal. Oke, siap? Yang tadi boleh. Nah, oke, siap ya? Lagi pelajaran yang bisa diambil dari kisah sapi betina Bani Israil ini adalah yang pertama, kalau orang muslim itu tidak boleh tahu nama. Namanya tahu belum? Siapa yang tahu nama? Siapa? Tidak boleh harun.